إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادية من أهدهم يسلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini 1 Muharram, yaitu ujar orang bahari hidup hidup pulang kita. Jadi tahun baru Hijriah 1442. Jadi kita bersyukur dengan diberikan Allah nikmat masih hidup. Ketika kita hidup maka kita pergunakanlah tubuh kita, jasmani kita, rohani kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibadah supaya ditingkatkan tahun demi tahun supaya meningkat. Jadi ibadah kepada Allah tuh jangan menurun. Tahun nang tadahulu kada kau dibaca lagi sudah. Nah, jadi tahun nang akan datang mulai catatan. Jadi mulai catatan inilah yang kita disuruh lah bertambah kebaikan. Jadi jangan bertambah kerusakan. Nah, tapi kalau bertambah kerusakan, nah itu bahaya berarti. Jadi bahayanya ini, nah untuk kita juga bahayanya. Nah, jadi kada orang lain bahayanya. Nah, lalu kita isi. Nah, sedangkan di dalam kitab sini 82, nah, sambungan kemarin. Maka jikalau engkau berniat tadi bangun berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Artinya kalau kita berniat pada malam hendak bangun, lalu kita mendudiakan tadi, mentakhirkan
sembahyang witir itu pada waktu itu. Dan dinamai sembahyang witir pada waktu ini sembahyang tahajud, karena sembahyang pada akhir malam amat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sembahyang sunnat mutlak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bermula sembahyang 2 rakaat, ujar Nabi kita, yang diperbuat oleh seseorang hamba Allah. Jadi nangaran kita ini bergelar hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang sidin 2 rakaat di dalam tengah malam yang akhir itu. Nah, jadi tengah malam artinya jam 4 bisa, setengah 4 bisa, jam 3 bisa, jam 1 pun bisa. Nah, sembahyang sidin 2 rakaat terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya, saisi-isinya dunia. Jadi dunia ini halus benar, sedikit benar harganya. Lawan kita beramal beribadah pada malam, ya tahu jam 3 jam 4. Nah, beramal sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat aja. Rak'atani 2 rakaat sembahyang kita kawak. Nah, itu terlebih baik baginya daripada dunia dan isi-isinya. Jadi dunia ini sedikit benar, karena kadang apanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membalas 2 rakaat, 2 rakaat aja dibalas ya lah. Sama seisi dunia. Bukan main dunia ini ya. Maka dunia ini kalau hanya dikejar-kejar terus, kada berhabisan umur, hendak lagi terus tadi. Jadi hendak lagi terus nih kada denang MP terkecuali apa di Sulumi lawan tanah nyeranai. Ya, di Sulumi artinya apa? Meninggal dunia sudah. Itu orang mati itu dicium makan tanahnya. Jadi apa? Asal tanah kembali kepada tanah. Nyala ke tanah pulangnya masuk, ya. Cuman di situ kada mati, nah ini pulang. Ya, kita kalau sudah alam barzakh masuk ke dalam sana, itu kada bermatian lagi. Maka ketika kada mati itu dibangkit. Nah ini nang dibangkitnya itu nang kita nang aleh. Nah dalam kuburnya itu pun masing-masing, ada nang nyaman, ada nang sakit, ada nang gelisah, macam-macam dalam kubur. Sampai kena kiamat begitu dibangkit. Nah itu masing-masing betilanjang berataan. Jadi keluar dari kubur tilanjang, keluar dari kubur haus, ya kan? Keluar dari kuburnya ngapa tuh deh? Lapar. Mana lapar, mau dilanjang, ya nang di padang mahsyar itu betilanjang berataan. Kalau bang maiti, ampun ikam, kalau dia maiti ini itu lagi asing-asingnya, ya nah? Nah, kalau orang nang kaina nantinya berpakaian, gitulah. Nah itu berarti apa? Di dunia sering memberi orang. Nah, namun di dunia kada pernah memberi orang. Hendak berpakaian kena dia apa? Keluar dari kubur pada hadapan. Nah, kada biasa. Bila kita patuh memakani orang, memberi makan orang, alah. Cuman kalau apa bahasanya itu, kalau nang hendak bergelar orang memberi makan orang itu paling kada seminggu sekali. Nah, setengah bulan bang guru aja. Nah, itu kada termasuk seminggu sekali. Mun nyakawa seminggu itu ada 2 kali kalah. Ibu kawan makan. Nah, jangan apa madang orang haji beri makannya. Itu artinya
seorang kada yalah orang yang dapatnya. Atau Jumat sekali Jumat lah makan. Nah, itu juga minum, itu juga pakaian, itu juga. Nah, pakaian memberikan orang pakaian. Karena di sana di akhirat diberi oleh Allah pakaian, dipakai juga nyata. Bila kita memberi di dunia patuh memberi minuman, karena di situ ampi haus, kada bacaan haus diberi oleh Allah minuman. Nah, bila hendak berpakaian di sana, kan kada berpakaian lagi di sana tak. Hendak dapat pakaian di dunia bersedekah pakaian. Bila hendak makan di dunia rajin memberikan makan kepada orang lain. Nah, itu amalannya. Nah, bersedekah. Bersedekah malam. Nah, artinya siang kah malam kah bersedekah. Cuman bila orang sering memberikan makan orang, insya Allah di sana diberikan makan. Bila memberi minum diberikan minum. Bila pakaian diberikan oleh Allah pakaian. Itu untuk akhirat. Jadi 2 rakaat kita sembahyang malam sama lawan isi dunia dan barang yang di dalamnya tadi. Kalah dunia. Nah, jadi syukur kita lah. Nah, syukur pada hari ini tahun baru. Nah, selamat tahun baru Hijriah 1442. Nah, jadi kita isi dengan amal ibadah, jangan menurun ya kan? Nah, jadi dahulu misalnya kada pernah sembahyang sunat, lalu begitu ini 1 Muharram rajin. Nah, sembahyang sunat. Dahulu kada tapi bersedekah. Nah, sekarang bersedekah. Walaupun 1000 sehari misalnya. Dahulu kada pernahnya bersedekah. Dahulu kada pernah membaca zikir, berzikir. Dahulu kada pernah membaca salawat, banyaki baca salawat. Karena apa? Karena ini hijriah, sudah hijrah kita. Ya? Paling makanya orang yang hendak kada rugi itu di dalam Quran menyebutkan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini wal 'asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin di dalam kerugian. Jadi manusia itu samanya rugi illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Nah, ini mumpung tahun baru lalu kita berhimat supaya iman kita itu yazidu bertambah-tambah. Wala yang khusus supaya jangan berkurang. Kenapa guru aja? Karena manusia itu imannya yazidu wa yanqus, bertambah berkurang. Jadi supaya kita itu bulan Muharram ini supaya jangan apa? Jangan ketinggalan, jangan kerugian. Nah, kenapa guru jangan bertambah kah ini tahun kita nih berkurang? Kenapa berkurang? Karena umur kita, kalau misalnya umur kita 70 tahun sedangkan ini 60 berkurang lah. Kena pulang 61 berkurang pulang, tertinggal 9 aja ya umur 70. Yalah, sasar naik sasar berkurang terus. Nah, cuman amal ibadah bila sasar berkurang, sasar bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman kita ini kita tambahi, jangan sasar menurun. Yazidu wala yanqusu, bertambah jangan dikurang-kurangi supaya iman kita kuat. Maka iman manusia tadi bertambah bisa berkurang. Berkurang habis benar bisa juga, habis lalu bisa juga iman tak. Nah, makanya dikhawatirkan iman kita ini jangan sampai berkurang.
anu guru aja kok orang sadar dikit kan apa ya kalau jah. Nah ini nang bahaya nih. Bahaya kalau habis. Maka aulia Allah itu takut kalau matinya kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguatkan keimanan kita ini dengan takwa kepada Allah. Nah, walibasu at-taqwa. Pakaian keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ini imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang dilarang Allah, nah itu dijauhi. Jadi nang disuruh ini beramal beribadah. Jadi tunggal di kita koreksi diri kita mulai 1 Muharram maka kita disuruh tadi. Nah, supaya menghitung-hitung diri kita ini jangan sampai caka bahasa orang tua ketinggalan. Nah, ketinggalan lah. Maka kalau ketinggalan ngalih kita ketinggalan, makanya disuruh lah namanya belum membaca doa awal tahun baca dulu. Turunnya malam tadi sudah mbah maghrib toh baca doa. Jadi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwal ala fadlikal azim wajudikal mu'awwal وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Itu dibaca sudah doa awal tahun supaya tahun kita ini hanyar pulang. Nah, hanyar pulang ini catatannya banyak lah. Nah, supaya catatannya bagus, tuh deh. Jangan sampai kita itu berkurang. Iman kita ini supaya bertambah. Supaya jangan termasuk orang-orang yang rugi. Makanya ujar Allah lafi khusrin, sesungguhnya di dalam kerugian. Jadi manusia itu rugi nang kada hendak rugi illal ladzina amanu, melainkan orang-orang itu beriman kepada Allah ini iya tadi supaya jangan sampai berkurang. Nah, nang kedua orang beriman wa amilus sholihat supaya jangan rugi amal soleh. Nah, lalu kita nang dahulu ingatakan apakah kita beramal-amal saleh sudah banyak? Kalau kurang kita tambahi. Nah, dahulu kada pernah mengaji, nuntut ilmu. Nah, sekarang sudah 1 Muharram berniat menuntut ilmu. Jangan jangan luang satu aja, berat naik aja, rugi. Nang dicari dunia aja, ya. Nang menikmati siapa kita? Yalah. Nah, untung kita lah masih hidup. Yalah. Nah, jadi itu hitung dulu. Nah, di total dulu. Tahun tadi aku kada pernah menuntut ilmu. Sekarang seminggu berapa sekali? Anu guru aja asa anu juga. Setengah bulan berapa? Setengah bulan sekali misalnya. Tahun tadi kada lalu tahun tadi misal. Berzikir bang, kada ada juga.
bersalawat bang kada ada juga. Nah tahun ini guru tahun ini jadi di rumah baca salawat misalnya, suruh orang baca burdah ya lah, suruh ngebak hayam, nah ya betul dah. Nah saya ada banyak orang yang di 230 ya. Di 230 banyak guru aja. Nah, ayo beli 55 barang, suruh baca burdah lah, baca burdah, suruh sidin ya lah. Baca burdah makanan, ya lah. Nah, anda dulu kada pernah. Jadi tahun akan datang berniat nih mulai Muharram nih, nuntut ilmu, kemudian baca salawat, baca zikir. Belum pernah baca zikir supaya berzikir, belum pernah baca salawat supaya banyak baca salawat. Yalah, belum pernah baca Al-Quran, dilihati koreksi setahunan tadi. Ada garang berapa ada baca Quran, ada ya guru aja itu kita barong orang baca bahaul bener Yasin rumah lapah bener nenek kada pernah aja. Nah jadi apa berniat satu Muharram nih supaya apa rajin baca Quran, rajin baca salawat, rajin baca zikir, rajin supaya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya banyak sanggup. Makanya umatnya Nabi kita disuruh Nabi rakaatani 2 rakaat aja sembahyang malam yalah sama yalah baginya daripada dunia, lebih baik daripada dunia. Nah kita mengajar dunia berhimat-himat rugi ngarannya. Maka supaya menjadi sango, dina apa sango bini nang bungas kada jadi sango juga, duit nang batuyuk. Berapa triliun bisi duit kada kawa juga yalah, kada kawa manabus yalah. Kalau bang misalnya ditabus, nah siapa nama nabus kita berdahulu besango bersedekah berdahulu, itulah gasan panjangwan kita. Kalau nang ada nang di dalam dunia ini masih belum tentu sangguan kita. Nang kita sedekahkan itulah nang apa? Nang menyangui kita nih. Nah, sedekah nang kita dahulu akan duitnya kita pakai gasan bersedekah, gasan bangun masjid, gasan bangun langgar, gasan membangun majelis-majelis, tika Al-Qur'an dan lain sebagainya. Disumbang yang itu dahulu nang itu nama awane. Ya, kada ada nang lain. Ya, ada nang lainnya. Nah makanya sembahyang 2 rakaat malam syahdan. Hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang isya itu masghul, bertontong sembahyang isya dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Ya muzakarah ilmu ini artinya apa? Mutalaah bisa, artinya belajaran bisa. Nah jadi carilah orang-orang majelis-majelis nang belajaran malam. Yalah, majelis manakah? Cuman ketika kita ke majelis itu menambahi kita takut kepada Allah. Ini nangaran ilmu manfaat. Bila kita ke majelis itu sasar takutan lawan Allah, sasar takut kepada Allah. Nah ini. Jadi begitu takut kepada Allah, kalau Allah menyiksa, amun aku maksiat, kalau bina disiksa oleh Allah, takutan lawan Tuhan. Lalu di situ ada namanya khauf, takut kepada Allah. Ainang sudah beramal bang rajin guru jah, ulun sembahyang rajin, puasa rajin, berzikir rajin, baca salawat rajin, ya? Nah baca Quran rajin. Cuman ngapa takutnya? Takut kalau kada diterima oleh Allah. Lalu kita mengharap kepada Allah, ya Allah, sembahyangku ini kabulakan, terima akan. Nah sembahyang, zikir ini supaya diterima oleh Allah, baca salawat ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada diterima sini ya Pak, sembahyang kita, puasa kita, nah zikir kita supaya diterima oleh Allah, takutan kalau kada diterima sidin. Nah maka banyak amal-amal ibadah yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kada ikhlas.
Nah, jadi kalau orang itu ada tujuan gharat yang lain, maka itu ngarannya kada ikhlas. Kalau tujuannya kepada Allah, tujuannya kepada semata-mata ikhlas kepada Allah. Nah, jadi ridha Allah, jadi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal beribadah supaya Allah senang. Ya juta. Nah, ketujuh tuh. Nah, jadi kadeda hendak macam-macam. Kalau bang misalnya beramal beribadah, itu bang mintuh abang ada jah. Itu beramal beribadah karena kawan bang ada jah. Nah, itu ngarannya lil kawan. Jadi supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ibadah itu dengan ikhlas. Serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masgul kita, artinya Mbah Isa ada waktu lagi dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat, ya nangka majelis. Nah, nuntut ilmu atau nambah karinah kitab. Nah, datangi guru, ngulun guru enak belajar masalah fikih sembahyang. Nah, datangi sih dia supaya apa? Sembahyang kita itu mantap, supaya sembahyang kita itu bujur, supaya jangan salah. Maka kalaunya salah sembahyangnya, ini nang bahaya. Tapi pula kalau kita kada belajar, gawiannya sama, kalau pindah ditolak. Nah, jadi supaya belajar bakarinah. Nah, ulun guru kayak gini sembahyang, nah pas juga kah? Oh kayak gini di sini, itu ngarannya pelajaran, ngarannya belajar bujur-bujur, ya. Supaya apa? Supaya sempurna sembahyang. Bila sembahyangnya itu sempurna, sudah khusyuk. Nah, ini mantap ngarannya sudah. Supaya apa? Supaya kaina ditanya di akhirat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah. Awal-awal dihisab pada hari kiamat masalah sembahyang. Bila sembahyangnya biris, samunyaan biris bertahan. Nah, ini keuntungannya. Makanya belajar tentang sembahyang. Nang mana belum belajar, ya lah. Kada usah binang alih undang kah guru lah. Nah, cuman yang bagus itu bang guru lah, murid yang datang kanun guru. Nah, itu aturannya ya kah. Nah, cuman kalau nya ada waktunya bisa aja guru lah, guru mendatangi. Nah, itu. Cuman secara anunya yang bagus murid bang mendatangi guru ya kah. Nah itu pulang. Nah, jadi berhimat lah. Nah, nuntut ilmu, berniat sampai mati. Jadi jangan apa? Jangan sampai rugi. Kayak namanya nyasal. Nah, aku kasihkan bang dia berdagang. Aku kasihkannya aur-aur. Aku kasihkan ini. Nah, itu rugi kan? Nah, jadi walaupun sekali seminggu barang. Nah, sekali seminggu belajaran. Nah, walaupun kada banyak. Nah, kada banyak lah istilah bahasa itu membaca misalnya setengah jam kah membaca. Nah, jadi muzakarah yang memberi manfaat atau berzikir. Bila kita kada berzikir, kita Mbah Isa atau membaca Quran. Nah, atau mengucap salawat, baca salawat. Baca burdah salawat ya. Dalail salawat ya. Habsi salawat juga. Nah, banyak baca salawat. Nah, jadi kenapa jadi banyak baca salawat? Itu menunjukkan kita cinta kepada Nabi. Nah, man kasura zikruhu. Nah, apa? Orang yang banyak menyebutnya. Nah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta lawan Rasulullah karena beserta sidin masuk surga. Dina apa mencintai itu deh? Nah, jadi sama cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta Rasulullah, kemana-mana mau ucap salawat. Dia duduk santai-santai baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina. Kayaknya pulang salawat pulang. Situ ada nambah kocak bang. Nambah kocak tuh di tempatnya, ya lah. Nah kayak bahasa, nah bakarasan suara kan bagus tuh.
Yalah, makin baik, makin bagus. Yalah. Nah, supaya apa? Supaya hatinya itu bujur-bujur mencintai Rasulullah. Nah, kalau sudah kita mencintai Rasulullah ini, Allah panggil cintalah gurunya. Allah yang mencintai. Kalau sudah kita mencintai Rasulullah, ya ini otomatis cinta tuh Tuhan kita cinta. Yalah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad. Lalu Nabi kita in kuntum tuhibbunallah, jika sampian-sampian ini cinta lawan Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku aja Nabi. Kalau sampian mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah cinta. Nah itulah, jadi mencintai lewat Rasulullah. Nah jadi bila kita senang setia lawan Rasulullah, kada hendak menyupanakan Rasulullah, kita maksiat, umpama hendak maksiat sudah hendak tagawi, lalu kita cangi orang tadi, nang kita hendak gawi tadi maksiat, kita cangi, amun aku menggawi maksiat ini. Nah, senang juga ke Rasulullah, Rasulullah marah, Rasulullah kada mencintai. Nah, kada jadi supaya apa? Supaya Rasulullah cinta lawan aku. Nah, cinta supaya apa? Jadi lalu terhindar daripada maksiat kepada Allah. Karena apa? Karena cinta. Nah, cuman kalau wayah ini cinta tadi cerita indah namun tiada artinya. Ya kalau Mas Rida, iya nang itu jer kekanakan wayah ini Mas Rida, ya mustahil susu tanpa utang. Artinya apa? Cintanya ada bujur-bujur. Nah, jadi kalau orang nang bujur-bujur bercinta itu Mas Rida, kada wani menjapai lalakiannya, biniannya kada wani menjapai apa? Lalakiannya kada wani menjapai babiniannya kada wani menjapai lalakiannya, gitu ngaran cinta. Anak wayah ini apa bejapayan ada cinta aranya tak. Nah dusta ya, kenapa aja gurunya jadi dusta, berdosa. Tapi kira nabian nang digawi dosa dulu, cintalah. Orang yang cinta itu maafikakan supaya jangan berdosa. Itu loh. Nah, nggak akan ini lain kisah. Ya lah, amun kada bejapayan ya kada gaul, bungol tak. Dibungolinya syaitan, ya kan? Orang yang memeliharakan maksiat kepada Allah itu naran cinta. Ayo biar dikirakan nah. Nah, ibu-ibu, anak-anak lelah. Nah, pikirakan. Yalah, dipikirakan nih. Kalau kita nih menjerumusakan, kira-kira bujurlah orangnya cinta. Ini orang nih pacangan tercabur, pacangan masuk, pacangan berdosa. Yalah, kita masukkan ke situ. Kira-kira cintalah orang. Kada harapan cinta sudah. Orang yang cinta bujur-bujur itu kada hakun. Yalah, kada hakun menjerumuskan kepada haram. Itu ngaran cinta. Ya. Jadi orang yang mencintai itu tadi supaya cintanya bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ngaran mencintai. Jadi mencintai Allah pun begitu juga. Nah lalu kita rajin baca Quran, kemudian membaca salawat atau segala perbuatan kebaikan. Jadi perbuatan kebaikan yang membawa kepada akhirat. Dan jangan engkau masgul pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia, berkisah yang sia-sia yang tiada memberi manfaat kepada agamamu. Maka jikalau tiada mau masgul, artinya menyibukkan diri akan yang demikian itu, maka yaitu tidur terlebih baik daripada sia-siamu itu. Nah jadi disuruh apa? Disuruh cara bahasa orang itu tidurnya jangan sampai
kita itu kalau bangun sia-sia. Nah, kalau bangun sia-sia baik tidur ya lah. Nah, maka hendaklah kita itu tidur di waktu malam tadi. Nah, oleh karena waktunya habis, nah sadang sudah 8:30 lewat dah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Wabil khusus selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga mudah-mudahan kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.